Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Ayu ya di pelajaran pemrograman dasar pertemuan kedua. Jangan lupa untuk dilihat videonya dari awal sampai akhir bagi yang punya kuotanya ya. Jangan males-malesan. Ini materi sangat penting untuk kalian karena masih pandemi. Jadi kalian harus aktif, jangan diem saja atau jangan males-malesan di rumah, harus semangat, harus tetap semangat. Walaupun kalian belum bisa masuk ke sekolah belajar dengan seperti biasanya. Jadi harus semangat, jangan males-malesan. Oke. Untuk minggu kemarin sudah dibahas ya. Masih di bab 1 penerapan alur logika dan perangkat lunak bahasa pemrograman. Untuk pertemuan kedua, kompetensi dasarnya 3.2 memahami perangkat lunak bahasa pemrograman, 4.1 membuat alur logika pemrograman komputer, 4.2 melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Oke, minggu kemarin sudah dibahas alur pemrograman. Untuk pertemuan kedua yang akan Ibu bahas itu software bahasa pemrograman. Oke, di sini ada satu macam-macam perangkat lunak. Ada DOS, ada Unix, ada Novell, OS 2, ada Windows, kemudian ada Norton Utility, ada ScanDisk, PC Tools, ada program aplikasi seperti GL, Mayo, Pyrol, kemudian ada program paket dan ada compiler. Nah, untuk yang DOS ya, untuk perangkat lunak yang bagian A, di sini termasuk dalam hardware ya. Hardware atau perangkat keras yang terpasang pada komputer. Untuk apa sih fungsinya? Untuk saling berkomunikasi ya antara perangkat lunak dengan perangkat keras ya. Kemudian yang B ada Norton, ada ScanDisk, ada PC. Nah, ini untuk membantu atau mengisi kekurangan kelemahan dari sistem operasi. Contohnya apa? PC ya. Itu contohnya PC. Kemudian yang C, program aplikasi seperti JL, Maya, Payroll. Payroll itu biasanya untuk data gaji, ya gaji di perusahaan, ya data keuangan. Nah itu kalau yang di perusahaan itu namanya payroll programnya. Jadi si programmer ini membuat payrollnya aplikasi tertentu. Nah kalau Mayap ini untuk apa? Biasanya untuk perbankan atau keuangan, ya. Kemudian yang D, program paket. Nah, kalau program paket di sini ada 4 macam. Pertama, pengolah kata ya atau editor naskah. Contohnya, aplikasi apa? Microsoft Word, ada lagi Word Perfect, ada WordStar dan Ami Pro ya. Yang kedua, pengolah angka. Ya, pengolah angka di sini menggunakan biasa yang kita gunakan adalah Microsoft Excel ya. Kemudian presentasi, apa sih? Nah, Microsoft PowerPoint yang biasa sering kita pakai. Yang keempat, desain grafis. Kalau desain grafis biasanya menggunakan Corel Draw atau Photoshop. Oke. Yang itu compiler. Nah, compiler ini bahasa mesin ya, bahasa mesin yang terdiri dari nilai 0 dan 1 ya. Maksudnya apa? Maksudnya yang kita pahami jika 0 ini benar atau salah, maka kalau benar maka dia 1, jika salah maka dia 0. Kayak gitu ya. Compiler itu adalah bahasa mesin atau bahasa komputernya. Kemudian berikutnya ya, penerapan aplikasi pemrograman. Nah, merupakan tahap pengembangan rancangan menjadi kode program atau coding
A. Pengembangan aplikasi dan analisis pemecahan masalah. Di sini definisi masalah, analisis kebutuhan, penyusunan algoritma. Keempat, pengkodean atau pemrograman. 5, testing dan debugging. 6 adalah pemeliharaan. Maksudnya apa? Nah, ketika ingin membuat sebuah program, ini 6 langkah ini harus berurutan. Definisi masalah, apa sih masalahnya? Nah, yang kita buat ini apa? Gitu kan. Contoh, penjualan barang. Barangnya apa yang dijual? Kaos atau seragam olahraga, ya kan? Ada apa aja, ya kan? Ada baju yang lengan panjang atau lengan pendek, seperti itu. Analisis kebutuhan, apa yang kita butuhkan, apa aja untuk dalam membuat program. Apakah perlu aplikasi atau perlu desain dulu. Nah, ketiga, penyusunan algoritma. Nah, apa dulu dari langkah awal sampai akhir? Apakah langsung ngisi data barang? Apa perlu login dulu? Nah, ini namanya penyusunan algoritma. Kalau sudah tersusun, baru dibuat pengkodean atau coding atau pemrograman, ya. Dibikinlah pengkodean, ya. Yang kelima, testing. Tes dulu, tes uji coba dulu, dijalankan benar atau salah program yang kita buat, error atau tidak, ya. Kalau sudah berhasil, maka keenam, pemeliharaan, ya, atau perawatan. Jadi setiap jangka waktu tertentu program yang sudah kita buat, nah, kita harus rawat. Kalau tidak dirawat, apa yang terjadi? Nah, kita nggak tahu data itu bertambah atau data itu berkurang, ya. Yang B, analisis dan desain algoritma. Di sini ada 3. Yang pertama ada divide and conquer, yang kedua ada decrease and conquer, yang ketiga ada transform and conquer. Divide and conquer maksudnya untuk memecahkan masalah dalam skala yang besar, kemudian membagi-baginya menjadi masalah yang lebih sederhana. Jadi skala yang besar itu kamu sederhanakan lagi, gitu. Itu dalam sebuah algoritma. Yang kedua, decrease and conquer. Maksudnya apa sih? Tidak membagi masalah utama menjadi beberapa bagian, akan tetapi mengurangi ukuran dari permasalahan utama sehingga menjadi lebih sederhana lagi. Jadi decrease And conquer ini adalah lebih sederhana dari divide and conquer. Yang ketiga, transform and conquer. Teknik merubah penyajian masalah ke dalam bentuk lain agar lebih mudah diselesaikan. Misalnya, penyelesaian sistem persamaan linear dengan matriks, ya. Ya. Jadi itu adalah analisis dan desain algoritma. Oke, itu materi untuk di pertemuan kedua di bab 1, ya, sudah selesai Ibu bahas. Nah, tugas kalian untuk pelajaran pemrograman dasar, kalian buat flowchart, ya, di buku tulis di buku tulis pemrograman dasar. Flowchart yang ada di materi sebelumnya, ya, flowchart yang ada di materi sebelumnya yaitu tentang menghitung luas persegi panjang. Kamu buat flowchart yang rapi di buku tulis pemrograman dasar. Nah, kemudian tugasnya nanti kamu bawa saat praktek, ya, pelajaran Ibu pemrograman dasar wajib dibawa. Jadi ada 2 tugas kalian. Tugas dari simulasi digital dan tugas dari pemrograman dasar. Untuk pemrograman dasar wajib dibawa juga, ya, karena ada absen dan nilai sikap serta praktek kalian. Jangan lupa, ya. Ya. Kemudian tolong absen bagi yang punya kuota di komen nama lengkap dan kelas kalian. Jangan sampai tidak ada yang absen satupun. Kalau tidak ada yang absen, maka di absen Ibu kalian Ibu anggap alfa, ya. Ya, jika ada pertanyaan bisa menghubungi Ibu secara pribadi. Terima kasih untuk pertemuan ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.